Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Sudah selesai hingar-bingar bursa transfer musim dingin ya di bulan Januari. Sekarang gua mau balik lagi ke manchestereveningnews.co.uk, apalagi kalau bukan news update tentang berita-berita terkait Manchester United dan juga tim lain mungkin ya. Dimulai dari Edwin van de Sar ini yang memberikan reaksi di Twitter kalau tidak salah nih terkait perpindahan atau peminjaman Donny van de Beek ke Everton ya. Kurang lebih Edwin van de Sar ini mengucapkan ya semoga berhasil ya di Inggris, di klub barunya nih di daerah Northwest. Yang belum tahu, Edwin van de Sar ini adalah salah satu direktur kalau nggak salah atau CEO dari Ajax Amsterdam. Tentu saja merupakan salah satu legenda, kiper legenda dari Manchester United ya, mempersembahkan satu trofi Liga Champions. Kabar selanjutnya adalah Ed Woodward ini sudah official meninggalkan Manchester United dan Richard Arnold ini mengambil posisinya sebagai CEO. Bagaimana gue menanggapin ini? Langsung aja, memang ada beberapa tanggapan di sosial media ya kan, baik itu dalam maupun luar negeri tentang selesainya Ed Woodward ini dan diganti oleh Richard Arnold. Bagaimana gue melihatnya ya? Kalau dilihat dari individunya, background dari Ed Woodward dan Richard Arnold ini kurang lebih sama ya, sama-sama akuntan. Pernah juga kerja di salah satu perusahaan konsultan terbesar kalau tidak salah di dunia. Richard Arnold sebelumnya juga bekerja di bawah Ed Woodward. Kalau gue melihat secara garis besar sih tidak akan ada perubahan yang cukup besar, dalam arti bagaimana sang pemilik Glazer ini mengarahkan Manchester United di bawah kepemimpinan Richard Arnold. Karena bagaimanapun juga, walaupun CEO-nya ini Richard Arnold, tapi dia ini atasannya atau dia report atau dia laporan itu ke ya sang pemilik Glazer family ya kan. Dan kalau dilihat ringan amatiran ala gua ya, dari backgroundnya dia sempat juga bekerja dengan Ed Woodward, sepertinya arah dan tujuannya tidak akan berubah ya. Ya kalau gue bisa bilang sih lebih ke bisnis ya kan, market value, branding, hal-hal demikian, bukan trofi, bukan prestasi di atas lapangan. Menurut gue sih bukan jadi yang utama, tapi bagaimana brand Manchester United ini tetap besar ya, value-nya itu tetap besar. Lebih ke hal-hal demikian sih menurut gue. Walaupun tentu saja di struktur organisasi klub itu sendiri sekarang sudah ada John Murtough ya kan. Sekarang sudah ada Ralf Rangnick yang diproyeksikan akan jadi konsultan setelahnya. Cuman menurut gue pastinya ada perubahan di sana. Cuman kalau gue lihat sih tidak akan yang serta-merta langsung drastis ya. Tapi mudah-mudahan sih bertahap demi bertahap ini John Murtough dan juga Rangnick bisa menggerus sisi lain dari Manchester United yang selama ini sangat diarahkan oleh sang pemilik ini. Paling tidak sisi prestasi sekarang mulai lebih dibesarkan lagi. Artinya ketika tim tidak berhasil mendapat trofi di satu musim begitu ya, maka klub atau manajemen akan bereaksi untuk membuat kebijakan musim selanjutnya bisa mendatangkan trofi, tapi kebijakan itu dilakukan dengan benar. Karena selama ini di tangan Ed Woodward mungkin kebijakannya agak mau kesana juga, tapi dilakukan dengan salah. Maksud gue dengan salah apa? Contohnya mendatangkan pemain tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan yang lain-lain ya, kebutuhan branding, kebutuhan bisnis yang lain-lain. Akibatnya apa? Ya karena tidak sesuai dengan pelatih, maka kualitas di atas lapangan paling tidak secara kolektif tim ya menjadi tidak maksimal. Nah, ini mudah-mudahan pelan-pelan bisa berubah di tangan Richard Arnold ya. Walaupun again sih gue secara pribadi ringan amatiran mungkin tidak akan secara drastis langsung ya, tetap ada yang namanya proses.
Berita selanjutnya ini tentang, ini kabar ya mengenai Dean Henderson. Alasan kenapa sih Dean Henderson ini tidak meninggalkan Manchester United di deadline day kemarin? Ternyata kurang lebih kalau gue simpulkan dari artikel ini memberikan kabar kalau Manchester United ini memblok ya, di blok gerakan, apa bukan gerakan ya, pergerakan Dean Henderson untuk meninggalkan Manchester United di di bursa musim dingin kemarin, karena memang Manchester United butuh backup goalkeeper dengan kualitas yang bagus, dan Dean Henderson ini dianggap cocok sebagai backup David De Gea ya. Agak keberibet, David De Gea. Oleh karena itulah klub memutuskan untuk tidak meminjamkan Dean Henderson di bursa Januari kemarin ya. Lalu mantan pemain Manchester United ya, back asal Belanda juga, Jaap Stam ini memberikan komentar mengenai perpindahan atau peminjaman dari Donny van de Beek ke Everton ya. Dikatakan walaupun Donny van de Beek ini bermain cukup bagus di Ajax dan di Eredivisie, tapi dianggap oleh Jaap Stam ini ya, dia tidak bisa beradaptasi dengan gayanya Manchester United. Jaap Stam sendiri juga berharap Donny van de Beek akan mendapatkan menit bermain yang lebih di Everton supaya dia bisa menunjukkan kualitasnya. Terkait dengan sistem di Manchester United sendiri, di sistem 3 gelandang, Jaap Stam ini beranggapan kalau Donny van de Beek ini bisa bermain bagus bersama dengan Scott McTominay dan juga Bruno Fernandes ya. Nah, gue berpikir kalau seandainya seperti itu, maka posisi siapa ini yang digantikan oleh Donny van de Beek? Ya, posisinya Fred, posisinya Paul Pogba, ya kan? Menarik juga sih ini yang diungkapkan oleh Jaap Stam. Kabar selanjutnya, Ajax Amsterdam ini juga memberikan komentar tentang Donny van de Beek, di mana Donny van de Beek ini khususnya ya perpindahan ke Everton, peminjaman Everton ini khususnya dengan nomor punggung yang digunakan oleh Donny van de Beek. Donny van de Beek ini mengambil nomor punggung 30, di mana nomor punggung 30 ini juga sebelumnya digunakan Donny di Ajax Amsterdam. Ini cukup menarik ya. Kalau Ajax ini kalau menurut gue hampir di semua langkah penting dari Donny van de Beek ini diamati oleh Ajax. Dan juga dikomentarin pastinya ya. Ada kabar lagi yang menurut gua ini beberapa pemain sudah kembali ke Carrington latihan ya, hampir lengkap ini. Paul Pogba sudah terlihat di sana. Apakah bisa diturunkan ketika menghadapi Middlesbrough? Mudah-mudahan ya, paling tidak, sehingga kedalaman squad sekali lagi artinya apa? Pilihan bagi Ralf Rangnick ini juga banyak ya. Karena kalau pilihannya tidak banyak, dia juga pasti kesulitan untuk menentukan strategi. Ini ada dikabarkan kalau Axel Tuanzebe ya, ada seorang agen sepak bola di Italia bernama Fabrizio Ferrari ini mengatakan bukannya tidak mungkin, kurang lebih demikian ya, kalau Axel Tuanzebe ini akan pindah secara permanen ke Napoli. Sekarang ini kan memang statusnya pemain pinjaman dari Manchester United di Napoli, tapi dia ini memberikan kabar kalau tidak menutup kemungkinan bahwa akan pindah secara permanen. Kita lihat saja ya, Axel Tuanzebe back yang cukup bagus. Tahi Chong dikabarkan ini sudah kembali lagi ke Carrington. Walaupun dikabarkan juga ini kalau sudah kembali maka dia akan bisa kembali lagi ke Birmingham ya, dikabarkan. Gue sambil baca beritanya juga ini, dan diharapkan oleh Lee Bowyer, sang manajer ini, bisa kembali ke Birmingham sebelum musim ini selesai. Gue pikir dia akan di Manchester United ya, karena memang hari ini ada foto juga dia sudah kembali latihan kan. Berarti kalau demikian ya dia tidak akan di Manchester United nih, artinya di Birmingham sampai dengan peminjamannya selesai. Padahal kita juga butuh pemain di sisi sayap ini ya, menarik sih. Ada kabar nih dari sekali lagi ya, ada komentar dari mantan pemain Manchester United Luke Chadwick memberikan komentar tentang Donny van de Beek. Menurut Luke Chadwick, ini sepertinya masa depan dari Donny van de Beek ini tidak berada di Manchester United.
Bisa ya, bisa enggak. Ada dua hal sih menurut gua ya. Tergantung bagaimana, nomor satu, tergantung bagaimana performa Doni ini di Everton. Nomor satu. Nomor dua, tergantung siapa nanti yang akan menjadi manajer Manchester United di musim panas. Ada kabar tentang Dembele, tapi tidak akan gua bahas ya. Kurang lebih Barcelona nih, si Juan Laporta ini berpikir kalau Dembele ini sudah punya persetujuan ya, kesepakatan dengan klub di mana dia akan pindah nanti di bulan atau di musim panas. Tapi gue nggak yakin, mungkin tidak, ya gue nggak yakin sih jujur aja kalau dia akan ke Manchester United. Dikabarkan juga kalau Haidara ini tidak ingin pindah dari RB Leipzig ya. Dan ini juga salah satu alasan kenapa dia ini tidak pindah di bulan Januari kemarin. Cuman kalau gue pikir sih Haidara ini punya kesempatan nanti di musim panas, terutama kalau seandainya kan Rangnick yang jadi manajernya, bisa jadi karena mereka pernah, paling tidak mereka alumni sama-sama Red Bulls gitu ya. Dan Rangnick dikabarkan juga sudah tahu tentang kualitas dari Haidara ini. Ke bursa tebak-tebakan kali ini, Erling Haaland ini ditebak akan pindah ke Manchester City, kemungkinan terbesar ya untuk musim panas tahun ini. Lalu urutan selanjutnya ada PSG, lalu selanjutnya ada Manchester United, lalu Real Madrid, Borussia Dortmund, artinya dia stay di sana, lalu ke Barcelona. Jadi Manchester City, PSG. Menurut gue sangat mungkin sih pindah ke Manchester City, di mana Manchester City paling tidak musim ini atau beberapa musim, ya musim ini lah yang jelas ya, mereka tidak tampil dengan striker murni kan. Memang dia ambil pemain muda dari River Plate, tapi menurut gua mungkin tidak akan langsung dapat pemain inti. Dan kalau lihat kebiasaan dari Manchester City ini, mereka tidak ragu-ragu mendatangkan atau menggelontorkan uang banyak untuk mendatangkan satu pemain baru ya, pemain bintang. Jadi ya wajar sih kalau Erling Haaland ini difavoritkan ya akan pindah ke Manchester City. Nah, ini berita yang cukup mengejutkan ya dari Le Parisien. Dikabarkan kalau Pochettino ini dikabarkan akan meninggalkan PSG di musim panas ini. Wah, ini ada hubungannya dengan Manchester United ya. Bisa jadi ada hubungannya dengan Manchester United, karena musim panas nanti diproyeksikan kan Rangnick akan selesai sebagai interim, dan Pochettino kalau seandainya memang betul dilepas oleh PSG ini kok saatnya, waktunya, timingnya bertepatan ya. Dan apa yang terjadi dengan Manchester United di bursa Januari kemarin ini juga cukup aneh. Mereka tidak secara aktif melakukan pembelian, sekalipun sudah jelas skuadnya butuh penambahan kuantitas dan juga kualitas. Ya, ini cukup menarik ya. John Barnes ini memberikan pendapatnya tentang perpindahan Donny van de Beek. Donny van de Beek dibahas lagi ya, ini luar biasa bener media-media di UK sana ini. John Barnes ini mengatakan bahwasannya Everton sebenarnya tidak butuh Donny van de Beek karena ada Doucouré, ada Alan, ada Gomez. Nah, ini juga menurut gue, again seperti yang gue bilang kan, ada dua hal yang harus dilakukan oleh Donny van de Beek. Nomor satu, dia harus bisa merebut posisi starter ya kan. Nomor dua, dia harus bisa bermain dengan bagus, karena hanya dengan dua hal ini maka dia bisa punya peluang untuk kembali lagi ke timnas Belanda. Dan untuk kembali ke timnas Belanda, dia kan harus bermain dengan menit banyak ya kan. Balik lagi, bagaimana dia bisa bermain dengan menit banyak? Dua hal yang gue sebutkan lagi, balik lagi. Dia bisa bermain, harus bisa merebut posisi starter, dia harus bisa bermain dengan baik. Dikabarkan juga ini kalau sebenarnya Leeds United ini punya kesempatan untuk pindah ke Leeds sebenarnya ya, tapi ternyata Leeds ini menolak kemungkinan untuk bisa merekrut Donny van de Beek. Wow, ya Leeds United juga masih tampil tidak stabil, tapi Everton menurut gue memang ya di tangan Benitez ini kan tampil cukup buruk ya, posisinya terus merosot, dan gue pikir sih klub ini benar-benar tidak ingin Everton terjerembab lebih banyak lagi. Oleh karena itulah secara cepat ya bereaksi mendatangkan Frank Lampard, lalu juga merekrut pemain baik itu secara pinjaman maupun permanen secara cukup aktif juga ya di bulan Januari kemarin.
Bursa tebak-tebakan, Paul Pogba ternyata dijagokan sekali ini akan ke PSG, lalu ke Juventus, Real Madrid, Newcastle, Manchester City. Artinya ini dikabarkan ya hampir pasti akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Ya menurut gue masuk akal juga sih. Cuman kalau PSG nggak tahu juga ya, PSG soalnya supporternya beberapa waktu lalu kan memberikan pendapatnya, artinya banyak yang tidak setuju nih kalau Paul Pogba ini ke Parc des Princes, artinya ke stadion dari PSG. Kurang lebih demikian ini kabar update ringan amatiran ala gua yang seperti biasa gua ambil dari Manchester Evening News. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.